Siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam pemimpin muda Nusantara, inspirasi masa depan Indonesia. Selamat malam teman-teman sekalian yang telah bergabung pada malam hari ini, yang telah hadir menyempatkan waktunya bersama kopi dan cemilannya, teman-teman sekalian. Kalau Bang Faldo ini kayaknya cappuccino, Bang, ya. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Kita akan berdiskusi teman-teman sekalian tentang menyambut pemimpin muda dalam Pilkada 2020. Karena dua pemateri kita sudah hadir pada malam hari ini, Bang Faldo dan Bang Fahri Hamzah, maka kita akan mulai. Sebelum kita mulai, saya kembali menyampaikan teman-teman sekalian tentang Pemimpin Muda Nusantara ini adalah sebuah non-government organization yang concern bergerak di bidang nasionalisme, aktivis, dan program-program leadership. Dan nantinya kita akan selalu sharing tentang pemimpin-pemimpin muda, tentang dunia anak muda, yang nantinya kita harus menyiapkan diri untuk terus bergerak, dan akhirnya kita bisa menyuarakan di bonus demografi nanti di tahun-tahun mendatang. Anak muda adalah seluruh potensi-potensi ke depan bisa dibersamai oleh anak muda tersebut. Dan itu adalah kelompok kolaborasi, kelompok partisipasinya lebih besar dari kaum-kaum di atas kita, seperti itu. Saya ucapkan selamat datang ya buat Bang Faldo yang sudah hadir malam hari ini. Ini temanya sangat cocok buat Bang Faldo ya, yang hari ini sedang mencoba untuk berkontestasi ya di Sumatera Barat untuk Pilgub Sumbar, Sumangai Baru ya, tagline-nya. Kalau teman-teman ada yang baru join dan tahu posisinya Bang Faldo sekarang. Kemudian ada Bang Fahri, teman-teman sekalian tadi sudah menyapa kita, cuman beliau izin sebentar, ada keperluan sebentar. Jadi teman-teman sekalian, kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini tentang menyambut pemimpin muda dalam Pilkada 2020. Perlu teman-teman ketahui di pemilu kada tahun ini itu ada 270 daerah, kemudian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, seperti itu. Dan ada beberapa polemik. Saya ingin menyapa Bang Faldo dulu terkait kemarin ada pasal 7 ayat 2 tentang undang-undang huruf E ya, tentang Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2019 tentang batas usia pendaftaran. Nah, itu satu perjuangan yang luar biasa ya, memperjuangkan umur anak muda hari ini itu bisa berpotensi untuk menjadi pemimpin daerah dengan usianya yang muda seperti itu. Kita kan tidak tahu ya, banyak pemimpin-pemimpin atau parlemen muda di dunia hari ini yang usianya yang luar biasa sangat muda seperti itu. Ada Syekh Sadiq 26 tahun, itu sama dengan usia saya gitu ya, yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga seperti itu. Kemudian ada beberapa Sanna Marin di Finlandia, kemudian ada Alexandria Ocasio ya di Kongres Amerika dan sebagainya. Nah, kita berharap kalau di parlemen sebenarnya sudah banyak anak muda ya, representasinya juga lumayan. Tapi untuk pilkada, ini kita perlu pertanyakan. Dan akhirnya teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana nih pandangan dari pemateri kita, Bang Faldo, Bang Fahri Hamzah, dan nanti Bang Arif Rosyid yang akan bergabung. Dan untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Bang Faldo dulu ya. Silakan Bang, untuk waktu dan tempatnya menyampaikan, karena saya pikir tema ini harus diawali oleh Bang Faldo dulu, seperti itu. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk terus hidup, terus menjalani kehidupan kita. Salawat jangan lupa untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Saya ingin mengawali ini dengan sebuah refleksi bahwa apa-apa yang kita inginkan itu selalu saja tidak ideal. Dan kalau seandainya keadaan ideal sudah tercapai, maka perubahan tidak akan terjadi. Begitupun dengan nasib para politisi muda di kancah politik. Saya yakin kawan-kawan di sini adalah kawan-kawan yang punya kegelisahan, punya keresahan atas fenomena politik yang ada, punya pertanyaan yang banyak, punya pikiran yang banyak untuk bangsa ini ke depan. Tapi suka nggak suka, inilah realita yang harus kita hadapi. Tidak boleh kita... Oh ya, suara saya nggak jelas ya? Kenapa? Suaranya Fadli nggak kedengeran nih? Ya, agak berisik Bang, di kafe ya Bang ya? Ya di kafe, bisa minta tolong dikecilin. Boleh dikecilin dikit nggak Bang? Boleh dikecilin dikit nggak? Boleh dikecilin dikit nggak? Ya, oke, sorry ya. Thank you ya, Mbak. Thank you banget. Ya, jadi ini nggak ideal. Dan nggak perlu pula kita sesali ya. Maksudnya kita nggak perlu menyesali kita lahir dari rahim siapa, kita nggak perlu menyesali kok orang tua kita nasibnya begini, kenapa nggak orang tua kita itu nggak presiden, jadi biar gampang gitu loh. Kenapa nggak orang tua kita nggak calon presiden atau pemilik partai, jadinya gampang banget kita bisa jadi calon pejabat gitu. Nggak perlu disesali, yang jelas tugas kita dijalani aja. Hari ini ada banyak kejadian di mana Mas Gibran, ada Mbak Sarah, ada putranya Pak Pramono Anung, dan ada juga Rian Ernest dan Valdo Maldini yang sedang berjuang untuk jalan hidupnya. Jadi ya kalau saya sih tidak ada masalah ya, tidak ingin dikasihani juga karena mungkin dianggap bukan anak siapa-siapa, toh berani-beraninya nyagup gitu. Ya santai aja gitu. Yang penting kan kita berjuang. Dan tidak perlu juga iri sama teman-teman yang orang tuanya itu pejabat. Ya nggak ada masalah. Kita nggak boleh bermasalah sama teman-teman kita yang punya blessing juga. Yang jelas kita berjuang aja. Santai, nothing tulus, dan kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Saya Valdo Maldini, teman-teman. Mungkin teman-teman udah sempat melihat, sempat senang, sempat juga kecewa pastinya. Tapi ya beginilah yang harus saya hadapi gitu. Pilihan-pilihan yang ada di saya itu bukan pilihan-pilihan yang ideal. Tapi saya menyadari hal itu. Ya, bahwa ya saya juga nggak pengen permisif ya. Bukan hanya di politik sebenarnya. Di dunia apapun, terjadinya regenerasi itu kan sebenarnya adalah hal yang pasti bisa terjadi. Tapi apakah kita siap? Nah, di sini ujiannya. Bagi saya, hadirnya calon kepala daerah yang berusia yang sangat muda itu ujian untuk kita semua. Ujian untuk para senior, apakah sanggup merelakan mereka punya kesempatan kepada anak muda. Dan untuk teman-teman yang muda, apakah ikhlas ngelihat teman-temannya itu lari lebih cepat. Gitu. Kan rasa iri, rasa ini itu kan sesuatu yang sering menghantui kita. Walaupun saya yakin teman-teman yang ada di obrolan ini insya Allah tidak begitu. Saya mulai karir politik dari umur 25 tahun. Setelah lulus dari Imperial College London. Ya. Waktu itu saya meyakini bahwa beberapa kali saya demo, beberapa kali saya ngurusin mahasiswa Indonesia di luar negeri. Kalau seandainya pejabatnya tidak mengambil peran, pejabatnya nggak ngerti, kita mau bikin apapun sulit. Makanya saya putuskan jalan ke politik. Gitu. Dan saya nggak pernah memaksa juga setiap orang harus berpolitik. Termasuk saya kenal Fadli dari lama, sekalipun nggak pernah saya ngajak dia masuk partai misalnya. Ya, karena ini nafsi-nafsi aja urusan masing-masing. Dan ini jalan hidup yang setiap orang tidak bisa memaksakan itu ke orang lain. Dan kekecewaan, pilihan-pilihan tidak ideal, ya karena mohon maaf gitu, partai-partai senior itu tidak mudah juga memberikan kesempatan bagi yang muda. Nah, ada partai yang kosong, partai lemah saya masukin dengan niatan saya ingin mengubahnya, teman-teman tidak bisa menerima itu. Ya nggak masalah buat saya. Toh pada akhirnya nanti ketua umum PSI diganti sama Valdo Maldini, ya lain cerita lagi gitu. Kan itu yang kita ingin lakukan gitu loh. Nah, jadinya kawan-kawan semua, saya mungkin nggak banyak cerita ya. Saya mungkin mau ngasih kesempatan untuk tanya jawab aja sebelum Bang Fahri datang. Yang jelas saya mohon didoakan untuk terus berjalan
Dan ini bisa jadi sejarah gitu. Ada anak muda di usia 30 tahun bisa menjadi calon gubernur. Mudah-mudahan Allah perkenankan sampai menang gitu. Berarti ini akan berubah nih langit politik Indonesia nih. Dari anak orang biasa, partainya partai 0 kursi, tidak disukai pula, tapi jadi pemenang di Sumatera Barat. Ini nggak jadi cerita lagi. This is not only story, this is a history. Mudah-mudahan perjuangan kami yang di Sumatera Barat ini bisa menciptakan sebuah sejarah baru untuk politik Indonesia dan politik anak muda. Itu aja Fadli, mungkin lebih banyak tanya jawab daripada saya banyak bicara sendirian, takutnya kawan-kawan banyak yang pengen ditanyakan. Itu aja, sampai nunggu Bang Fahri dan Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bang Faldo. Ya memang ya, jujur kalau kita melihat Bang Faldo kemarin ada rasa bangga ya. Bangga, kemudian kesel, proud gitu ya. Bro. Kesel gitu ya. Dan segala macamnya campur aduk ya. Ini bukan persoalan Bang Faldo secara personal seperti itu, tapi Bang Faldo ini kan mewakili anak muda yang sedang berjuang di politik. Dan akhirnya proses itu yang akan menentukan ya. Dan kita lihat nantinya ada Bang Faldo yang lain yang berjuang dengan narasinya, dengan idenya, dengan gagasannya, sehingga semakin banyak nih pemuda-pemuda kita yang berjuang di politik. Tetapi ya jelas narasi dan gagasannya ya. Kita lanjut aja tanya jawab teman-teman sekalian. Sudah ada di room chat beberapa karena kita masih menunggu Bang Fahri dan Bang Arif Rosyid. Ya lebih baik banyak tanya jawab Fadli. Ya, ini ada Bang Faldo nih. Bagaimana sikap kita sebagai generasi muda di tengah kondisi politik dari pusat sampai daerah yang lebih mengedepankan politik materialisme, mengabaikan politik gagasan. Nah, bagaimana masa depan politik di Indonesia, Bang? Sistemnya. Kira-kira gimana tuh, Bang? Ya yakin aja sama gagasan. Yakin aja bahwa cerita bisa mengalahkan materi. Oh, saya juga jalan dengan cara seperti itu, alhamdulillah saya baik-baik aja. Gitu. Nggak juga dikata-katain. Gitu. Yang penting kan ini sama anggap kayak ibadah aja, yang penting istiqomah, istimroriyah aja yang penting gitu. Karena niat itu kan dihitung dari depan, di tengah sampai di akhir. Jadi saya nggak motivator ya. Jadi tugasnya teman-teman ya udah jalan konsisten aja. Orang mau ngomong apa juga teman-teman, jalan aja terus. Jangan berhenti. Lanjut, Fat. Saya sempat ini, Bang. Waktu meeting sama Abang itu kan meeting dadakan ya. Kalau teman-teman tahu semuanya, Bang Faldo ini kan sering meet up dadakan juga gitu ya. Sebelum masuk di di Pileg kemarin. Dan sempat Abang setelah Pileg kemarin menyampaikan nominal gitu loh, Bang ya. Karena ini kan ada persoalan materi yang diceritakan. Nah, itu gimana tuh masalah materi yang dikeluarkan oleh para politisi? Karena kan kalau anak muda ini kan modalnya dikit, Bang ya. Modal narasi gitu ya, apalagi kalau bukan tokoh anak partai politik ya susah gitu. Gimana, Bang? Bentar, Bang Mut. Ya, siap. Saya pribadi lagi menggeser modelnya untuk seperti ditreat sebagai bisnis, Pak. Jadi Faldo Maldini itu punya value. Nah, value inilah yang coba saya offer gitu ke orang-orang yang percaya bahwa anak muda bisa dapat kesempatan di politik. Ya, ada beberapa teman-teman saya yang udah jadi VP, senior VP gitu. Ada yang jadi CEO beberapa startup. Ya pada akhirnya mereka ikutan chip in, Pak. Ikutan donasi, ya udah dok, gue bantuin 10 billboard. Udah dok, gue bantuin sekian billboard. Karena cuma lo di politik nih, gue nggak bisa nih. Karena dan gue nggak minta apa-apa ya dok. Maksudnya gue juga nggak mau juga gara-gara sumbangan 10 baliho ini lo gue anggap gue minta proyek. Nggak juga. Ada kok metode kayak gitu. Asal dicoba aja. Asal dicoba aja dan jangan mati gaya, jangan mati kutu. Maksud saya jangan berhenti gitu. Saya juga nggak tahu saya kenapa jalan sampai sejauh ini, Fadli. Ya. Kayaknya ya selain Allah kuatkan, tentunya banyak juga teman-teman yang bantu. Gitu. Jadi
Oke, misalnya ingin jadi kepala daerah, butuh mahar sekian, harus bayar 1 kursi sekian. Alhamdulillah saya didukung PKB, PKB nggak minta apa-apa tuh. PKB bilang, saya percaya sama anak muda, gitu kan. Anak muda sudah saja jadi gubernur, gitu kan. Nah ya udah, PKB yang dorong kita di Sumatera Barat dan didorong oleh Caimin di nasional. Alhamdulillah ada partai kayak PKB kan. Kalau enggak ya kamu bayangin aja partai CPS ini nggak berkursi di sini. Nggak berkursi, cita-cita jadi gubernur juga. Ini kan udah nggak masuk akal sebenarnya. Jadi anak muda itu nggak perlu takut nyoba jalan yang ekstrim. Nyoba jalan yang sulit. Karena kita anak muda. Justru kalau kita konservatif, moderat gitu loh. Dan main-main tengah gitu nggak kayak anak muda, udah badannya doang yang muda, tapi pikirannya sangat tua sekali jadinya gitu. Nah jadinya kalau saya sih Pak, ya nominal sih angka-angka di politik itu bisa dinegosiasikan aja. Ya, saya cuma bilang ya saya punya niat, saya punya kekuatan, saya punya tenaga berlebih gitu kan. Walau alam kalau seandainya saya punya popularitas ya silakan disurvei aja gitu. Kalau punya elektabilitas ya kita survei aja gitu. Kalau ternyata angkanya bagus ya bukan salah saya juga gitu loh. Yang pasti itu kan publik yang menginginkan saya bilang. Dan kalau seandainya Bapak nyuruh saya bayar, saya nggak ada duit gitu. Tapi kalau seandainya Bapak mau jalan sama saya, nanti kita perjuangkan bersama. Gitu aja, jujur-jujuran aja, Fadli. Nggak boleh bohong-bohong. Saya kan nggak pernah bohong. Siap-siap, Bang. Termasuk bilang Prabowo kalah di MK, nggak bohong kan saya kan. Termasuk bilang Prabowo gabung Jokowi, nggak bohong juga saya. Iya. Benar-benar, Bang. Bang, ada yang nanya nih, Bang. Apa namanya? Biasanya ini kan calon anggota dewan, calon kepala daerah, ada yang cuma narasi doang, Bang. Nah, ini kira-kira Abang ini sudah punya gagasan apa gitu loh, Bang, yang sudah direalisasikan? Kalau saya sih udah tahu Bang Faldo ya. Silakan, Bang. Ini kan banyak yang nanya, Bang. Ya silakan buka Google sih. Karena kalau saya ceritain nggak enak, nanti Bang Fahri nggak bisa bicara tuh. Dan cek sosmed saya aja, ya. Karena capek juga saya jelasinnya. Karena saya kadang-kadang malu sendiri kan ngasih tahu itu. Maksudnya jujur saya nggak pernah meniatkan apapun yang saya lakukan ini untuk langkah politik. Jadi ketua BEM, demo, nurunin rektor gitu. Itu tuh nggak pernah tuh saya pikirin ini akan jadi langkah politik gitu loh. Terus jadi ketua PPI, ngurusin TKI, nggak pernah juga. Terus habis itu bikin komunitas pulangkampung.com, bikin masjid. Usia 27 tahun bikin masjid gitu kan. Terus habis itu ngidupin listrik untuk desa, ngasih sepeda ke anak-anak di Sumbar. Jujur saya nggak pernah memikirkan itu sebagai investment politik. Tapi itu cerita. Jadi ini, saya nih ya belakangan ini udah turun di 2.500 titik di Sumatera Barat. Saya mendapatkan satu ilmu bahwa kita itu salah selama ini menafsirkan kata-kata government. Sebenarnya kan akar katanya governance, tata kelola, ngurusin. Tapi ketika jadi government, jadinya pemerintah. Masyarakat Indonesia, apalagi Sumatera Barat itu nggak bisa diperintah. Saya memang nggak punya pengalaman memerintah, tapi saya punya pengalaman mengelola, menata, apalagi ngurusin orang. Sejak jadi mahasiswa, saya ngurusin orang-orang yang nggak bisa kuliah karena nggak ada duit, ngurusin mahasiswa yang hampir kena DO, di Inggris ngurusin TKI yang nggak ada duit, di komunitas ngurusin orang-orang yang nggak bisa sekolah, kita bantuin, saya ngurusin aja. Jadi, saya tuh juga pengen nge-challenge lagi tuh kata-kata pemerintah itu. Pemerintah, tukang perintah, itu kayak semacam lost in translation gitu loh. Jadi ya kalau saya sih, tawaran saya simpel aja. Saya nggak akan merintah Bapak Ibu. Emang Bapak Ibu punya mau saya perintah? Saya juga nggak punya potongan untuk merintah orang kok. Apalagi merintah Fadli. Nggak bisa saya. Ya. Tapi kalau disuruh ngurusin Fadli, mau saya. Nah itulah yang harusnya dilakukan oleh pemimpin. Jadi kalau mau pilih yang suka diperintah-perintah atau suka yang merintah-merintah, pilih aja yang lain. Tapi kalau hidupnya mau diurusin, ya pilih Valdo Maldini. Gitu aja saya. Asik. Siap, Bang Faldo. Selamat malam, Bang Fahri. Halo, Bang Fahri. Saya habis ke kantor Gelora di sini. Kasihan tuh, mau bikin coffee shop malah. Masa partai bikin coffee shop. Ya, Mas. Bang Fahri. Ya. Lagi menuju kemana nih, Bang?
Ya, ini kebetulan ada 2 tamu lagi, mohon maaf saya mau ketemu lagi dengan tamu. Dari satu tempat ke tempat lain, biasalah. Namanya juga rakyat mencari sesuap nasi. Siap Bang, itu ditanyain sama Bang Faldo tadi Bang, Gelora Sumbar bikin cafe shop itu. Ya memang konsep kantornya Partai Gelora itu nanti coffee shop. Karena kita nggak mau konsep kantor yang angkuh gitu. Yang seolah-olah mau melahirkan pemerintah gitu. Kan kita mau melahirkan pengelola, kata Faldo tadi. Jadi konsepnya itu coffee shop. Jadi collaboration center. Itu idenya. Siap Bang Fahri. Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol Bang, persoalan pemimpin muda ya yang bersiap untuk di Pilkada 2020 ini. Dan kita sudah menengok banyak cerita tentang politisi-politisi muda yang sukses di berbagai negara Bang. Dan kita tahu bahwa potensi pemuda Indonesia nantinya dengan adanya bonus demografi ini kan akan semakin baik gitu. Nah, kira-kira gimana nih Bang untuk penyampaian tema pada malam hari ini? Terima kasih teman-teman. Saya izinkan menyampaikan satu struktur berpikir yang mungkin nanti bisa didiskusikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya terima kasih diundang pada malam ini untuk sharing ya. Sebenarnya saya akan semakin banyak pulang kampung dan ngurusin rumah tangga lah kira-kira begitu. Sambil sekali-kali ke Jakarta. Tapi kalau bicara teori-teori kelahiran kepemimpinan, kebetulan saya tertarik dan ingin mengintegrasikan pembahasan ini dengan apa yang sedang terjadi di negara kita. Jadi penting untuk kita tuh punya gambar besar dari persoalan. Yang pertama dan yang paling penting adalah bahwa setelah kita berpindah dari alam otoriter kepada alam demokrasi, maka menjadi besar sekali peluang bagi semua orang untuk mengejar mimpi-mimpinya, ya. Karena sistem kita buat terbuka dan terakses bagi semua orang. Ini bukan sistem yang tertutup, tapi sistem yang terbuka. Siapapun ingin menjadi apa, itu difasilitasi oleh struktur. Ya. Wali kota dari Solo pengen jadi presiden, itu dibuka aksesnya. Ya. Anak muda dari Jakarta pengen jadi kepala daerah, ya dibuka aksesnya. Selain akses sistem pendaftarannya, ya, karena kemudian pendaftarannya itu dibuka bagi semua orang. Tapi juga sistem kita itu diperlebar untuk memungkinkan pada semua lini pemimpin itu dipilih dari masyarakat, bukan dipilih oleh elit lainnya. Itulah sebabnya kita sekarang ini ada 3 tingkatan otonomi, ya. Gubernur atau kepala daerah tingkat 1 adalah daerah otonomi. Bupati wali kota atau kepala daerah tingkat 2 adalah daerah otonomi. Dan bahkan sekarang ini kepala desa itu juga adalah entitas yang otonom. Itulah sebabnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pengelolaan desa sekarang ini jauh lebih otonom. Bahkan anggaran dan keuangan desa itu sekarang ditetapkan melalui APBN. Dalam pengertian jumlah yang akan didistribusikan ke desa-desa itu ditetapkan melalui APBN.
dan jumlahnya cukup besar. Rata-rata desa yang jumlahnya itu 74.957 desa di seluruh Republik ini, itu rata-rata menerima di atas 1 miliar ya per desa per tahun. Sebenarnya ini menjadi peluang bagi semua orang, terutama yang muda-muda, untuk mengakses desa. Setiap orang yang lahir di daerah itu pasti punya desa. Dan karena itu dia bisa mengeksersis kemampuannya pertama-tama untuk mengelola desanya. Sebab kalau dia sukses mengelola desa, insya Allah dia akan dikenal dan bisa juga mencalonkan diri menjadi bupati atau wali kota. Karena sukses kecil adalah rumusannya sama dengan sukses besar. Ya, sukses kecil itu formulanya sama dengan sukses besar. Karena itu seorang kepala desa yang sukses bisa juga menjadi dan menjelma menjadi bupati atau wali kota yang sukses. Seorang bupati dan wali kota yang sukses itu juga bisa menjelma menjadi gubernur yang sukses. Seorang gubernur yang sukses dapat juga menjelma menjadi seorang presiden yang sukses. Nah, rute ini telah dibuka oleh konstitusi kita. Jadi demokrasi kita itu membuat government atau leadership pada semua level itu accessible. Jadi dapat dapat diakses gitu. Dalam sistem tertutup kita nggak bisa mengakses leadership. Dalam sistem kerajaan calon raja adalah putra mahkota. Dan semua pimpinan adalah keluarga raja. Dalam negara tertutup seperti negara komunis, hanya anggota partai komunis yang bisa menjadi pimpinan dari satu daerah. Nah, kita alhamdulillah telah mereform negara kita, lalu diciptakanlah sistem demokrasi 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, sedemikian rupa sehingga leadership itu terbuka bagi semua orang. Nah, saya kira realitas inilah yang harus diantisipasi oleh kita semua, terutama kaum muda, ya. Lalu kemudian secara serius mempersiapkan diri bagaimana agar pemuda-pemuda ini masuk ke dalam struktur pemerintahan, menjadi pemimpin dan menciptakan success story yang menciptakan confidence bagi bangsanya dan juga khususnya pada kalangan kaum muda, bahwa apabila kaum muda itu memimpin itu sukses. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sebagai penutup ingin memberikan catatan bahwa success story itu penting sekali, ya. Dan success story itu mestilah merupakan satu akumulasi dari kapasitas yang kita bangun dari dalam diri kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang sukses. Jadi kalau ada orang yang merintis karirnya itu dari kepala desa, kalau dia adalah seorang kepala desa yang sukses, maka dia akan bisa juga menjadi seorang presiden yang sukses. Nah, cuman memang ada banyak realitas ya, yang saya lihat di dalam politik dan pemerintahan, kebanyakan teman-teman yang terlibat dalam politik dan pemerintahan itu malas membaca, malas belajar, dan tidak mau mengembangkan kapasitasnya itu secara spektakuler begitu. Sehingga apabila telah menjadi pemimpin, ya tiba-tiba warnanya hilang, dia redup, tak nampak lagi. Ya, padahal sebelumnya misalnya sebelum masuk ke pemerintahan kelihatan dia menonjol, tapi begitu masuk pemerintahan menjadi tidak menonjol. Karena ada satu musuh bersama kita di Republik ini,
yaitu masih kentalnya feodalisme di sekitar kekuasaan. Itulah sebabnya, terutama bagi kaum muda, kalau bisa kita mendesain satu sistem anti feodal, ya. Jangan sampai kalau kita sudah memimpin seolah-olah kita nggak mungkin salah, seolah-olah kalau kita sudah memimpin tidak boleh lagi ada yang mengkritik kita karena kita menganggap bahwa kita adalah pucuk-pucuk ya, kecerdasan dan kepandaian di dalam negara itu atau di dalam komunitas itu. Padahal tidak. Ya, kita menganut sistem terbuka dan sekarang ini kita menghadapi dunia yang terbuka. Kecerdasan dan kemampuan itu bisa datang dari mana saja, dari semua lini, dari semua orang. Ya, karena open information means open knowledge source. Semua orang itu bisa mengakses ilmu pengetahuan juga, sehingga bisa semua orang di level manapun bisa lebih cerdas dari siapapun. Saya sering mengungkap ini, baru beberapa kali lah saya ungkap sebagai penutup ini kisah. Ada seorang anak muda, ya kira-kira umurnya 30 tahun atau belum begitu. Dia ini adalah sopir truk, ya, dan juga operator dari alat-alat berat. Dia membuat sebuah akun di Facebook dan akhirnya di YouTube karena dia senang main gitar. Kebetulan dia pandai fingerstyle gitu. Komentar dari para seniman dunia, bintang-bintang di timur dan di barat itu mengagumi cara dia bermain gitar. Dari mana talent ini datang? Dari ketekunan, ya, dari ketulusan untuk mengakses informasi yang dan pengetahuan yang memungkinkannya terus-menerus berlatih sehingga dia mendapatkan saripati pengetahuan yang tertinggi yang menyebabkan dia menjadi juara di tingkat dunia. Saya kira di dalam leadership politik pun hal itu bisa dilakukan. Sebab pada dasarnya leadership itu juga bisa dipelajari. Gitu. Itulah sebabnya ini adalah era terbuka. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang muda untuk mau terlibat dalam politik dan melatih diri supaya kita bisa betul-betul menjadi yang unggul dalam politik gitu. Dan hasilnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahri. Langsung kita tanya jawab ya Bang Fahri, sama seperti Bang Faldo tadi. Ada beberapa pertanyaan di room chat Bang Fahri. Ya, Bang Fahri kan ini kemarin habis menulis buku nih yang masih hangat kita perbicarakan di 2019 kemarin akhir sebelum turun dari jabatannya seperti itu dan tidak mencalonkan lagi seperti itu. Buku putih Kroni Daulat Parpol versus Daulat Rakyat. Nah, ini kan juga sangat berkaitan Bang dengan posisi anak muda di partai politik. Nah, kira-kira nih Bang, gimana Bang Fahri kemudian partainya itu mengelola potensi-potensi anak muda dengan adanya dualisme seperti itu, Bang Fahri? Ya, kami datang dengan tesis baru tentang partai politik. Ya. Setelah 20 tahun hidup di dalam politik ini, kami merasakan bahwa ada yang salah dari cara kita melihat partai politik dan akhirnya partai politik telah berkembang menjadi satu kekuatan yang menyimpang. Ya, partai politik sekarang ini cenderung menjadi mesin kekuasaan daripada think tank dan lembaga ilmu pengetahuan. Dalam politik itu sangat kental itu power deal di dalamnya, ya. Tetapi kemudian pengetahuannya itu berkurang. Itu sebabnya kemudian
partai politik pun menjelma menjadi mesin kekuasaan. Yang disitulah kemudian kekuasaan itu di-exercise. Padahal sebenarnya partai politik itu harus menjadi tempat lahirnya orang-orang berpikir yang akan memimpin satu bangsa, gitu. Sehingga mereka harus lebih menonjol sebagai pusat-pusat pengetahuan daripada menjadi pusat-pusat kekuasaan itu sendiri. Nah, karena itulah kemudian partai politik kemudian abai itu mengoverhaul dirinya, ya, yang kemudian lagi-lagi seperti yang saya katakan, mereka semakin tidak cerdas gitu membaca bagaimana seharusnya pemerintahan itu dijalankan dan politik itu membawa pesan-pesan moral yang baik dalam kehidupan gitu. Citra hampir semua partai politik adalah jelek. Orang rasa terlibat dalam partai politik itu semacam pintu untuk berbuat dosa. Padahal partai politik atau pekerjaan politik adalah pekerjaan mulia. Pekerjaan yang sebenarnya nilainya tinggi sekali. Sebab apabila politik itu baik, maka efeknya adalah kebaikan bagi seluruh masyarakat. Nah, reform inilah yang kami introduksi di dalam eksperimen baru membangun partai politik. Karena kita nggak boleh membiarkan partai politik terjebak kepada iklim non-demokratik, ya. Partai politik menjadi alat dari segelintir kelompok, bahkan kadang-kadang segelintir keluarga, ya, segelintir orang-orang kaya yang bisa membeli media di satu sisi, pada saat yang bersama juga, mohon maaf ya, membeli partai politik, lalu keduanya dikolaborasikan seolah-olah begitulah cara kita menjalankan politik yang luhur itu, gitu. Padahal kita tahu itu semua adalah sebuah dapat kita katakan sebagai sebuah penyimpangan, gitu, ya. Tempat jalan pikiran dan alternatif berpikir dari bangsa itu diproduksi. Bukan tempat kita untuk menjalankan kekuasaan yang menyebabkan kemudian partai politik digelayuti oleh penyakit-penyakit kekuasaan, menjadi otoriter, menjadi sentralistik, sumber feodalisme dan sumber kebekuan. Gitu. Nah, itulah kira-kira teorinya kenapa saya dan teman-teman membuat partai politik baru, salah satunya karena itu. Cek Bang Faldo. Baik. Bang Fahri, kita lanjut ya. Bang Fahri, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita. Gimana nih Bang, persoalan tentang Bang Fahri menanggapi tentang pemimpin yang visioner dibandingkan pemimpin yang berakhlak lurus. Gimana tuh Bang, menilai bagaimana potensi anak muda sebagai pemimpin yang berakhlak, tapi juga pemimpin yang visioner. Seperti itu. Gimana Bang? Kalau akhlak itu adalah wilayah spiritual, sementara visi adalah wilayah pengetahuan. Ya, apabila bertemu pada satu orang, maka itulah yang disebut dengan kesempurnaan. Visi itu didapatkan dari akumulasi belajar, membaca peta persoalan, membaca sejarah, membaca filsafat kehidupan dan matematikanya, yang menyebabkan kita tahu dalam keadaan seperti ini kita harus pergi kemana, apa belakang, apa depan, apa sekarang, apa masa depan. Itu semua didapatkan dari akumulasi kemampuan berpikir.
Kita banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak mengakumulasi gagasan-gagasan besar. Gitu. Nah, sementara itu akhlak itu adalah pengalaman jiwa tentang rasa, tentang bagaimana kita menempatkan diri secara tepat ya di depan Allah dan di depan umat manusia, di depan makhluk-makhluknya. Gitu. Nah, itu kita dapatkan dari ketekunan dalam kita beribadah, dalam kita mengevaluasi diri, dalam kita melakukan muhasabah, gitu. Sehingga kita memiliki akhlak ya dan perilaku yang tinggi derajatnya. Gitu. Nah, dua-duanya itu harus ada dalam diri pemimpin. Ya. Kalau hanya ada salah satunya, kadang-kadang itu jadi sumber persoalan. Ya. Ada pemimpin yang dianggap berakhlak, tapi dia tidak bisa mengendalikan keadaan. Akhirnya kesalehan itu hanyalah bagi dirinya sendiri, tapi bencana bagi orang lain. Kadang-kadang ada pemimpin yang tahu cara mengelola keadaan, mensejahterakan rakyatnya, membawa bangsanya ke depan, tapi dia biarkan dirinya hancur oleh tindakan kriminalitas, rendahnya rasa dan moral dan akhlak yang menyebabkan kemudian juga ya, kekuasaan dan sekitarnya itu juga menjadi hancur. Jadi tidak sebaiknya kita harus memilih, tetapi sebaiknya kedua-duanya itu ada dalam satu orang. Itulah sebabnya pemimpin itu harus memiliki kedua-duanya. Kira-kira begitu. Siap, Bang Fahri. Bang Faldo. Bang Faldo. Oh, siap. Masih ini ya. Siap, Bang Faldo. Bang Fahri, ini ada pertanyaan, Bang. Dengan usia anak muda yang apa? Oh ya. Bentar. Kita. Ya, Bang Faldo. Nggak bisa unmute tadi. Oh, siap. Ini, Bang. Dibungkam aku. Siap, Bang Faldo. Ini soal pemimpin muda ini, Bang Faldo. Baik itu di pilkada ya maupun pileg. Ini kan terkesan banyak anak muda itu yang didikte seperti itu. Nah, gimana menurut Bang Faldo ini tentang anak muda yang didikte oleh bapaknya misalnya atau keluarganya, atau gimana kira-kira gagasan ke depannya seperti itu sebagai anak muda yang akan terjun di bidang politik itu sendiri? Gimana tuh, Bang? Apalagi kan sekarang ini kan banyak ideologi, kemudian banyak kelompok yang menginginkan atau menitipkan orang-orangnya untuk berprestasi di pilkada atau pileg itu sendiri. Gimana, Bang Faldo? Ya, kalau saya sih di posisi nggak mau menggerutu ya. Bang Fahri tadi udah jelasin bahwa jalannya udah terbuka, ya kan? Bang Fahri udah menyampaikan jalannya sudah ada. Kalau mau nangis-nangis, ngomel-ngomel, silakan. Tapi saya memilih tidak. Saya memilih bertarung aja. Saya memilih masuk, saya memilih untuk berhadap-hadapan, mau dikata-katain kayak apa juga, bahkan nggak sedikit juga anak muda yang ikut ngata-ngatain saya, saya jalan terus. Ya, jadinya di titik ini menurut saya yang menentukan langkah kita senior lain, misalkan. Kalau kita nggak ngambil ini kesempatan, ya sulit bro. Masa kita mau dianterin sama Bang Fahri tiba-tiba besok dilantik jadi gubernur? Ya nggak mungkin, ya kan? Ya jadinya ya bertarung, nggak berhenti-berhenti, jatuh berdiri lagi, digagalkan sama MK gitu misalnya kan, gara-gara usia 30 tahun kurang sehari gitu. Ya saya masuk lagi gara-gara corona kan, berarti ini kan udah alam yang mau saya maju jadi gubernur gitu loh. Ya sudah, hadapin aja, nggak boleh lari juga gitu. Jadi ya nggak di posisi perlu menggerutu juga, Fadli. Kalau seandainya di Al-Quran dibilang tidak akan berubah kok nasib suatu kaum kecuali mereka yang mau mengubahnya, termasuk kaum muda. Ya, berarti ini gitu, corona begitu ini ya, satu tanda kayaknya, Bang ya.
buat Bang Faldo. Corona lah yang bikin saya jadi maju gubernur ini. Iya. Boleh Bang. Nah, kira-kira nih Bang, apa namanya? Gagal di pengadilan MK, masuk di pengadilan Tuhan. Iya. Ya, kira-kira nih Bang, apa namanya? Kalau ngelihat potensi-potensi. Bayangin, Bentar, Fat. Siap. Bentar, Fat. Bayangin kalau saya ketika Corona kemarin itu berhenti, Fat. Terus tiba-tiba saya nggak ngerunning mesin saya. Wah, pasti saya udah nggak ready lagi untuk bertarung. Tapi saya jalan terus saja. Saya keliling-keliling terus di Sumatera Barat. Sebanyak uang, nggak ada duit, saya mah ngopi aja terus sama warga. Gitu. Lanjut. Siap. Nah, kalau ngelihat potensi-potensi setiap daerah, Bang. Nah, kira-kira nih, Bang, kalau menuju bonus demografi nanti, ya, dan kita melihat bagaimana fenomena anak muda sekarang tentang kolaborasi, tentang partisipasi aktif anak muda sekarang, kalau kita melihat nih, kalau misalnya Bang Faldo ada di posisi eksekutif nantinya, kira-kira gimana cara mengelolanya, Bang? Ya pasti saya akan bikin kebijakan yang mempermudah anak muda itu masuk ke politik. Siapapun anak muda yang akan jadi kepala daerah, saya pasti akan tolong. Seberapapun yang saya punya, ya apapun partainya saya nggak peduli, jujur aja, Fat. Karena saya juga nggak bisa maksain semua anak-anak kawan-kawan itu separtai dengan saya. Dan bisa jadi teman-teman nggak sepakat sama partai yang saya masuki. Gitu. Tapi selagi atas nama anak muda, saya pasti akan support. Jadi saya ngebayangin ini kayak buka jalan aja. Kalau ada lah nanti ini barang sampai gitu. Kelihatan gitu, Faldo anak biasa, bukan anak pejabat. Dari dulu jadi aktivis, lanjut ke Inggris jadi aktivis, pulang bikin komunitas sambil bisnis. Ternyata bisa. Bisa jadi nanti bukan anak kita, bukan kita nih, tapi untuk anak-anak Fadli, anak-anak kawan-kawan yang lain, cucu Bang Fahri, usia 22 tahun, dia bisnis 2 tahun, 25 dia maju wali kota. Kenapa? Dulu di usia 30 tahun ada orang namanya Faldo Maldini pernah jadi calon gubernur dan dia menang gitu. Siap. Ya, harapannya kita ada potensi baru ya, Bang ya. Jangan sampai juga ke depan anak muda itu kan terpilih karena bukan karena narasinya ya, Bang ya, tetapi dengan materi dan sumbangsi kelompok atau perseorangan yang membuat pemimpin itu akhirnya jadi yang biasanya kita sebut boneka gitu loh, Bang, untuk menggerakkan. Pernah dengar Semangat Baru nggak? Oh, siap. Kita dengar, Bang. Ya itu contoh nyatanya. Selain ada Faldo Maldini, ada Semangat Baru. Pengen lebih jelasnya, cek aja www.semangatbaru.com. Dah, itu tuh gagasan gua. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Makanya sebagai anak muda, jangan sampai kita itu tidak memiliki narasi. Apalagi tadi ada beberapa di room chat, Bang, yang tanya, ini soal PD atau tidak maju di politik, soal narasi yang tidak yang tidak konkret seperti itu, dilihat masih belum berpengalaman, kemudian sok-sokan gitu seperti anak muda, baru melakukan atau menjalankan komunitas sudah mau maju di politik. Gimana tuh, Bang? Ya karena saya mau bikin masjid sebanyak apapun ketika komunitas, pejabatnya kagak ngerti juga ya sulit juga, bro. Saya punya member komunitas 30.000 orang, saya ngasih sepeda untuk orang-orang nggak bisa sekolah harus jalan 5 kilo. Bupatinya nggak ngerti ya, saya sampai kiamat saya bikin kegiatan kayak gitu juga nggak akan terjadi perubahan. Justru tanda tangan gubernur, tanda tangan bupati itu yang bisa mengubah semuanya, bro. Jadi menurut saya ya politik ini suka nggak suka, ini ujung dari perjalanan komunitas kita gitu. Saya termasuk orang yang melihat, wah kalau selama ini pejabat-pejabat nggak ngerti nih, gue bikin komunitas itu untuk apa? Ya komunitas jalan di tempat. Tapi kalau pejabatnya ngerti, mudah-mudahan komunitas bisa hidup juga gitu. Pegiat masyarakat juga hidup juga, UKM juga hidup juga. Uang yang dipakai pemerintah di kita kok, makanya saya itu nggak mau jadi tukang perintah, Fadli. Saya ini mau jadi tukang urus. Saya memang nggak punya pengalaman memerintah, karena saya bukan tukang perintah. Tapi kalau pengalaman ngurusin orang, pengalaman saya banyak. Gitu loh. Kalau suka yang perintah-perintah, pilih aja tuh yang, mohon maaf ya, senior-senior saya itu. Tapi kalau mau diurusin, nah Faldo Maldini. Siap, terima kasih Bang Faldo. Bang Fahri, izin Bang. Lagi menerima tamu kayaknya, bro. Oh gitu. Siap, kita lanjut dulu ya ke Bang Faldo.
Ya, siap. Atau silakan teman-teman, mungkin ada tadi Mas Fauzan. Silakan Mas Fauzan. Ada yang mau disampaikan nggak langsung? Mas Fauzan? Lo aja nyampein, Fat, daripada berkali-kali. Takutnya tuh orang nggak bisa lo unmute. Bacain aja. Siap. Ini nih, Nah, Bang. itu tuh. Kalau tukang urus tuh agak taktis cara berpikirnya, Fat. Siap, Kalau ya, tukang Bang. perintah, kayak lu tadi tuh, lo bacain dong, gitu loh. Nggak, dia aspirasi Japri Bercanda, pribadi, Bang. bercanda, bro, bercanda gua. Siap, Bang. Nah, ini Bang, ada pertanyaan nih, Bang. Soal niat nih, Bang. Ini bab niat kan agak susah nih, Bang, ya. Yang katanya keinginan untuk maju di DPR itu kan niat baik, semua punya niat baik nih, Bang, ya. Terutama anak muda ya. Karena menilai bahwa senior-senior ini sudah pada sisa mengurusin orangnya itu udah kurang baik, mengurus diri sendiri atau kelompok. Nah, kira-kira bab niat ini yang harus di-set ulang oleh pemuda gimana? Ya, yang tahu isi hati kita kan cuman Allah ya, bro. Jadi ya niat itu setahu saya ya harus di-refresh terus. Karena niat itu nggak hanya diukur di awal, di tengah juga diukur, di akhir juga diukur. Jadinya penting rasanya bagi kita untuk terus kontemplasi, refleksi, dan nggak perlu dibilangin ke orang juga, Fat. Yang tahu kan cuma ente sama Allah. Ya udah gitu. Dan kalau niat ente baik ya kayak apa juga badainya, mau dibilang kafir, tukang kutu loncat kek, mau dibilang juga meninggalkan partai PAN demi PSI, gue mah jalan aja. Niat gue bukan untuk tepuk tangan orang kok gitu loh. Jujur aja gitu. Saya kehilangan banyak hal, banyak supporter. Tapi kan saya berpolitik bukan untuk dapat tepuk tangan dan pujian. Tujuan saya berpolitik jelas. Kalau ini seandainya kebuka jalan lain. Teorinya tadi udah dibilang Bang Fahri, jalannya udah dibikin Bang Fahri. Lah kita mau masuk, teman kita mau masuk, kita yang gerasa gerusup, ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang nggak senang, nggak apa-apa gitu loh. Pilih aja dukung kandidat perintah-perintah, silahkan. Tapi jangan lupa, saya akan datang sebagai tukang urus gitu loh. Jadi ya biarin aja publik yang memilih toh. Ya akan berhenti lah insya Allah, Pak. Kalau di masalah niat itu kan kadang-kadang kayak nebak di mana kucing dalam kardus, Pak. Rasa-rasanya betul, tiba-tiba salah gitu loh. Ya, yang tahu cuma kita, makanya mutabaah dijaga, terus sholat malamnya dipakai, al-masurotnya jalan. Jangan sampai ganti partai jadi gelora, nggak jalan lagi mutabaah. Kacau juga ente, apalagi hanya di PSI. Ya, harus lebih kuat kan mutabaah yaumiyahnya. Iya. Bicara karena sudah disinggung tadi ya, partai, Bang. Gimana nih, Bang, soal kaderisasi anak muda di partai politik sekarang, Bang? Ya, kalau saya bilang semua partai politik pasti jualannya pro anak muda, bro. Tapi lo lihat aja susunan calegnya, lo lihat aja usulan kepala daerahnya. Lihatnya di kebijakan aja kalau saya. Ya, nyanyiannya, jualannya, bualannya pasti bilang anak muda. Ini buktinya di Sumbar PKB, bro, yang dukung anak muda jadi calon gubernur. Ya kan? Partai PKB di Sumbar umur 30 tahun ya, ada nih anak 30 tahun dia aja kita dorong. Mudah-mudahan diikuti partai lain. Kagak tahu nih gua gelora Sumbar nih. Entah dia dukung yang, mohon maaf nih ya, usia kompetitor saya tuh 2 kali lipat saya semua tuh rata-rata tuh 60 tahun. Kalau gelora dukung yang itu ya saya cukup tahu aja. Saya tinggal bilang Bang Fahri, oh Bang Fahri gelora dukung yang tua nih, sorry aja, santai aja sih mah. Nggak didukung gelora, nggak apa-apa, yang penting didukung masyarakat. Iya. Tapi Bang, apa namanya, kalau kita ngelihat masalah pilkada ini, Bang, nah kira-kira Bang akan berpotensi ini enggak, apa istilahnya, kisru enggak kalau anak muda itu? Karena kan ini sedang bergelora seperti itu ya ininya ya. Lo bayangkan betapa kisruhnya pikiran orang-orang tua itu kalau dipimpin sama anak 30 tahun. Ini ujian, bro. Ini ujian buat kita semua nih. Sanggup nggak memberikan estafet kepemimpinan itu ke usia 30 tahun? Ya kan? Jadi, ini bukan berarti gue lagi manas-manasin ya. Maksud saya,
Saya tadi bisa aja saya ngomong agak berwibawa ya, tapi saya lagi pengen nyemangatin teman-teman. Guys, saya ini di posisi sama kayak teman-teman. Partai saya di sini juga 0 kursi. Gelora di mana-mana juga 0 kursi, wong partainya baru, ya kan? Tapi guys, ini ada PKB loh. Masa Gelora nggak ikut di sini? Ya kan? Masa yang lain kagak, malah ikut yang lain. Gitu loh. Ini kan keajaiban yang sedang kita coba, Pak. Partai 0 kursi, nggak punya kursi DPRD, tiba-tiba dicalonin nama partai punya insya Allah 13 kursi, Pak. Ini kan jalan yang kita pengen. Gitu loh. Kalau saya nggak dukung, wah saya udah nggak ngerti lagi tuh. Sekalian disonding aja Bang, ini langsung ada Waketum ini, Gelora Bang. Oh iya, makanya saya gas saya terus, mana tahu kedengeran. Ini Bang Fahri udah ready belum ya? Enggak, saya nggak provokasi, guys. Saya cuma ngomong realita. Iya, Bang Dede ini. Kondisinya sama kok. Sama-sama 0. Partai 0 punya cita-cita jadi gubernur itu kan hal mustahil. Terus tiba-tiba nggak didukung juga sama partai 0 lah, nggak ngerti lagi saya. Siap, ini udah ada Bang Fahri nih, langsung bisa diklarifikasi kayaknya. Oh, Bang, saya lari dulu, bro. Ayo siap Bang Fahri. Ya, gimana? Apa perintahnya Pak Faldo apa? Tadi katanya nih Bang, banyak partai politik yang menggemborkan tentang kepemimpinan anak muda. Bahwa partainya ini ya partai anak muda gitu loh Bang. Tapi yang dirasakan oleh Bang Faldo sendiri ini baru PKB ini yang mau mendukung anak muda sebagai calon pemimpin muda di daerahnya. Nah kira-kira gimana pandangan Abang ini? Atau dari Gelora sendiri Bang? Gelora kan belum pernah mendapat mandat dari rakyat. Belum pernah ikut pemilu, ya kan? Jadi tidak punya posisi konstitusional untuk menyumbangkan tiket kepada Bung Faldo. Jadi ya kalau doa mungkin bisa kita kasih lah setiap saat. Tapi kalau tiket ini belum ya. Tapi cara berpikirnya itu begini. Saya tidak setuju karena mentang-mentang Mas Faldo itu muda, lalu ideologinya menjadi ideologi pemuda. Jadi tidak bisa kemudian seolah-olah, ini kan saya muda loh, harus didukung. Ini saya muda loh, pasti sukses. Ini saya muda loh, pasti benar gitu, tidak begitu. Makanya saya tadi tidak mau menjadikan pemuda sebagai ideologi. Pemuda itu adalah kelompok umur yang memungkinkan kita mencapai banyak hal lebih daripada orang lain. Karena pemuda itu mengakumulasi segala kemungkinan. Baik kemungkinan moral, kemungkinan fisik, kemungkinan pikiran, terutama jiwa, ya semangatnya itu nggak ada tandingannya gitu. Nah, kekuatan inilah yang kita ambil gitu. Tapi bukan kemudian umur itu menjadi ideologi gitu loh. Seolah-olah itu adalah jaminan dari kebenaran, jaminan dari kemenangan dan lain-lain. Itu tidak boleh begitu. Itu namanya cengeng gitu. Jadi menurut saya sih sekali lagi saya lebih mendorong partisipasi. Jadi kalau Faldo sudah memutuskan untuk melangkah seperti itu, saya kira sebuah langkah berani yang harus dicontoh. Berikutnya adalah pastikan bahwa kita mengontrol permainan, ya bisa menang dan bisa perform nanti kalau sudah menang. Sebab itu yang membuatnya continue. Kalau tidak itu yang terjadi, apalah artinya umur, kan banyak juga pemimpin muda yang lahir kan dicemooh, baik yang sukses maupun yang gagal. Ada yang sukses karena nepotismenya, ada yang sukses karena pencitraan doang, ya kan? Pak Jokowi pernah ngangkat milenial muda sebagai penasehat, tapi kita nggak tahu apa yang dinasehati oleh anak-anak muda itu yang menyebabkan Pak Jokowi kemudian menjadi seorang eksekutif pengambil keputusan yang brilian, kan tidak ada juga gitu. Jadi muda itu bukan ideologi.
Jadi jangan kita taken for granted karena saya muda, dukung dong, nggak bisa begitu. Jadi tunjukkan bahwa kita mampu, kita kuat, kita bisa kendalikan keadaan, itu yang penting. Saya kira itu sudah disadari dan karena itulah kemudian kita harus punya keberanian untuk mengambil keputusan gitu. Mungkin itu Bung Fadli. Kalau diizinkan, ini karena sudah 10:30 ini, saya masih ada beberapa acara. Saya serahkan forumnya ini untuk Bung Faldo untuk kampanye sampai terpilih nanti insya Allah gitu ya. Saya hanya bisa mendoakan kalau partai diminta untuk mendukung Bung Faldo, nanti kita dukung lah. Tapi dukungan ini memang bukan dukungan tiket ini, karena kita nggak punya tiket Bung Faldo. Belum ada ini, tenang aja. 2024 Ya, nanti Bang. insya Allah kita punya tiket. Amin, ya Allah. Amin, Bang. Sukses, Bang. Lolos, Bang. Iya, Sama-sama terima kasih kita banyak lolos. Bung Fadli. Ya, Ya, salam terima sama kasih banyak teman-teman Bang ya. Fahri. Saya Makasih, ngikutin, Bang. saya nggak ngikut, Sehat-sehatnya. tapi saya nggak matiin, tapi saya nggak bisa terlibat lagi karena masih ada 2 kegiatan saya. Terima kasih banyak ya. Lanjut, Bang. Insya Allah terima menghadap. kasih. Lanjut Faldo ya. Sehat, Faldo terima Bang. kasih Bang Fahri. Sehat nggak selalu. boleh patah arang, karena pada akhirnya Faldo akan bergelora juga. Gitu, insya Iya, Allah. iya, iya. Boleh. Ya, Bang Faldo, kita Ya, Bro. Siap. soalnya Bang Arif juga belum konfirmasi. Belum datang. Ya, Kan kalau Bang Arif datang, saya izin cabut ya. Saya harus kampanye lagi soalnya ya. siap, Masih ada siap. sampai jam 11. Ya. Masih lanjut lagi. Gini aja Bang, karena juga waktu yang harus memisahkan kita, saya ingin ini deh Bang, ya sedikit bercerita lah Bang, pengalaman Ya. politik dari awal sampai Bang Faldo berdiri hari ini untuk menyuarakan tentang Pilgub Sumbar, tentang anak muda. Nah, kira-kira inspirasi apa yang Abang bisa sampaikan? Silakan Bang. Ya, saya di posisi nggak pengen dikasihani dan dicengengin gitu. Saya cuman ngetes saja gitu. Dan kemarin saya udah ke kantor Gelora gitu. Ya biasa lah ya. Kalau partai politik kan nggak segampang kita ngomong kayak gini. Dan saya sadar banget. Kenapa PKB mendorong ya? PKB juga pasti punya kepentingan gitu loh. Kepentingan untuk ikutan terlibat dan melihat mungkin popularitasnya Faldo lumayan nih untuk dikerek dan dikompangi gitu. Tapi kawan-kawan semua, saya ini anak orang biasa. Ayah saya itu usahanya rental mobil. Ibu saya itu pensiunan dari sebuah perusahaan swasta. Dari Sumatera Barat. Saya tumbuh lahir di Kota Padang, kampung saya dari pesisir selatan, sekitar 7 jam lah dari Kota Padang. Saya kuliah itu waktu itu SMA sampai di sini saya SMA, saya kuliah. Saya nggak ada pengalaman jadi ketua OSIS enggak. Saya tumbuh dan dididik oleh kawan-kawan di UI. Waktu itu saya SMIPA dan saya dekat dengan kawan-kawan yang tertarbiyah ya. Maksudnya ya kalau di UI kan udah tahu lah, di kampus-kampus gede itu kan kalau pengen jadi pejabat itu harus dekat ke masjid. Ya saya dekat ke masjid waktu itu pengen baca Quran dengan benar gitu. Walaupun saya mengakui saya masih punya banyak teman perempuan, saya masih banyak dosa juga gitu. Tapi berangsur, saya percaya proses ibadah itu nggak bisa mendadak gitu. Makanya konsep istiqomah itu hadir, yaitu mulai aja satu terus konsisten lakukan gitu. Sehingga kita sampai ke satu titik dan kita berubah. Yang awalnya mungkin sholatnya nggak ada sholat sunnah, istiqomah aja jalanin, dan itu pada akhirnya sholat sunnah. Puasa Senin Kamis waktu itu berat gitu, istiqomah aja pasti jalan. Terus juga misalnya nggak biasa al-maksurot, istiqomah aja pasti biasa al-maksurot. Dan saya harus berterima kasih kepada kawan-kawan ikhwah yang membantu saya dalam proses penumbuhan kapasitas saya. Namun di sisi lain mungkin sama seperti saya nggak tahu apakah sama ya titik temu saya sama Bang Fahri ini, karena saya tidak pernah terdaftar sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera gitu, simpatisan aja. Gitu. Ya waktu itu kan karena memang di kampus dikuasai itu, jadi saya lebih dekat. Nah justru saya bisa move itu ketika 2014 ketika PKS dukung Pak Prabowo. Bagi saya itu nggak masuk akal gitu. Karena waktu itu kerjaan saya waktu jadi mahasiswa ngedemo Prabowo karena kasus-kasus HAM-nya ini, gitu kan. Nah akhirnya di situ saya mulai agak berjarak tuh, ya saya nggak ikut kami karena di UI kami nggak hidup Budiman gitu, karena di sana lebih salam UI namanya.
Ini saya ngomong fair-fairan aja ya, terbuka biar teman-teman nggak ngira saya ini lagi ngibulin teman-teman gitu loh. Tapi ini mungkin teman-teman bisa cross-check anak-anak UI, saya mulai agak berjarak itu ketika PKS 2014 dukung Prabowo. Bagi saya itu nggak masuk akal. Dan waktu itu saya memang dukung Pak Jokowi. Jadi kalau ada cebong-cebong yang mau ngomel-ngomel sama saya bilang kurikulum cebong itu gue yang bikin sebenarnya. Karena belum ada lo gabung cebong, gue udah gabung ke Pak Jokowi gitu loh. Nah akhirnya waktu itu saya pulang bisnis, saya gabung ke PAN gitu. Ya, saya gabung ke PAN, saya simply karena saya punya keyakinan bahwa saya harus masuk politik. Kenapa PAN? Ada banyak sebenarnya partai yang mendekati saya. Waktu itu saya sempat jadi ketua BEM UI, jadi ketua PPI gitu kan. Banyak banget partai yang mendekati saya gitu. Tapi kayaknya cocoknya PAN. Karena di Sumatera Barat kan Muhammadiyah lumayan kuat gitu. Ya udah simple main aja gitu. Main 25 sampai 27 saya masih jadi pengurus biasa gitu. Nah, usia 27 saya bisnis udah 2 tahun lumayan, ada perusahaan belasan, karyawan udah ribuan. Kalau saya lanjutin mungkin saya nggak kalah sama Bang Sandi kali ya kalau saya bisnis. Tapi karena saya memutuskan masuk politik, ya udah gitu kan. Saya tinggalin bisnis, saya full jadi politisi dengan sisa-sisa uang yang saya punya. Waktu itu istri saya juga bingung, kok kita full politik, Beb. Dia kan manggil saya Beb gitu kan. Ya nggak apa-apa, Beb. Ini jalan untuk mengubah negara ini. Kita punya karyawan 1.000 yang ketolong sama kita paling cuma 4.000 satu bulan. Tapi itu pun masih kalah sama camat yang bisa nyelamatin 50.000 orang. Saya bilang. Oke, akhirnya istri saya setuju. Makanya variabel pendamping hidup pun penting menurut saya kalau saya ingin berjuang di politik. Ya kamu bayangin, Fadli, saya ini udah terpisah sama anak saya yang lucu gitu kan. Istri saya lagi cantik-cantiknya gitu kan. Nah, saya masih di Padang keliaran jam 11 malam nggak ditanyain ini di mana. Ini dakwah ini Fadli. Nah, habis itu kan habis itu saya ya dapat kesempatan waktu itu pengen jadi wali kota Padang tuh 2017. Oh, datanglah saya ke PKS. Wah, ya, biaya operasionalnya besar sekali lah, 2 digit miliar. Pokoknya kan, waduh ini nggak ada duit lah kita usia 27. Ada sih duit segitu, tapi kalau dipasang ke situ semua, habis kita. Karena gaji wali kota cuma berapa juta kan. Kita nggak juga mau tiba-tiba keluarga kita jatuh miskin gara-gara politik. Akhirnya teman saya di PAN, anak pejabat di sini ngambil itu rekom. Ya udah, saya balik ke PAN, saya bantuin Pak Zul, jadi full-time politician. Ya mulai nyiapin pidato, mulai setting forum, setting agenda, bikin acara, bikin event, gitu kan. Sampai saya nggak tahu kenapa nama saya dimasukin sebagai salah satu juru bicara di Prabowo dan Sandi. Saya nggak tahu tuh kenapa. Tiba-tiba aja. Padahal listnya dari PAN waktu itu Desi Ratnasari, Eko Patrio, pokoknya artis-artis lah. Nah ini ada Valdo Maldini sendirian, ini kenapa ini gitu kan. Jadi saya juga nggak tahu. Mungkin kayaknya Allah yang sayang sama saya, dikasihlah saya kesempatan untuk jalan. Waktu jadi jubir, saya sadar banget saya ini pemain lapis 3 gitu kan. Pemain lapis 3 yang kalau dikirim ke TV, paling ketika semua orang udah bosan ke TV gitu kan. Nggak ada tuh dapat kesempatan di awal-awal. Adalah bencana waktu itu Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait ini semua jubir-jubir ini komentar, kecuali saya, Fadli. Saya waktu itu nggak komentar, entah kenapa, mungkin saya ketiduran kali ya, kejadiannya malam gitu kan. Nah jadinya saya nggak nge-tweet, nggak nge-post Instagram. Nah, semua jubir-jubir yang nge-post Instagram itu contohnya kayak Rocky Gerung, termasuk Bang Fahri itu juga ketipu sama Ratna Sarumpait. Terus habis itu Hanum Rais. Ya itu dikarungin semua sama Farhad Abbas gitu. Maksudnya diproses secara hukum sehingga mereka juga nggak bisa mudah lah tampil sebagai jubir. Saya yang pemain lapis 3 ini akhirnya masuk starter dong. Karena semuanya lagi bermasalah sama hukum. Nah, ternyata pas jadi starter, saya nyetak golnya kebanyakan, Fadli. Nggak sekedar hat-trick, 5 gol saya bikin. Iya. Maksudnya teman-teman kalau ngelihat saya debat itu kan, kalau teman-teman mahasiswa pasti tahu. Saya itu dari ketua HIMA, ketua BEM Fakultas, ketua BEM UI, ketua PPI di Inggris, habis itu maju Iluni UI. Bang Fahri juga sempat kalah sama saya maju ketua Iluni UI itu. Pernah juga saya punya success story menang sama Bang Fahri ini, Fadli. Nah, jadinya saya udah terbiasa debat gitu loh. Udah terbiasa debat, akhirnya tang jalan terus. Nah,
ya itulah modal cerita, modal keyakinan, dan saya jurusan fisika gitu ya. Karena ketua BEM mungkin saya punya kesempatan banyak untuk berdebat, berdialektika, mengerti pikiran kiri kayak apa, Hasan Albana kayak apa, Said Qutb gimana, Lenin gimana, Stalin gimana, Marx gimana, bahkan Ibnu Taimiyah gimana. Saya baca semua itu. Ya, saya baca semua gitu kan. Dan akhirnya membentuk saya sampai hari ini gitu. Dan setelah Pilpres, saya melihat adanya, ya saya ngomong belak-belakan kan bahwa Pak Prabowo nggak akan menang di MK. Habis itu saya bilang lagi Pak Prabowo gabung Jokowi gitu. Simply karena saya nggak mau termasuk dari bagian elit yang menipu masyarakat gitu. Dan langkah itu dikritisi habis, tapi ternyata apa yang saya bilang itu semuanya benar. Ya kan saya nggak mau nipu-nipu orang yang saya bilang kayak tadi kan. Sampai pada akhirnya ada kesempatan diajakin jadi calon gubernur oleh PSI. Saya lihat nih partai-partai yang ada nih. Wah, PKS calonnya ini udah sekitar 50-an tahun. Sepertinya dia masih kuat 2 periode lagi gitu kan. Kalau nggak dia, istrinya juga ada, habis itu ada anaknya juga gitu kan. Saya lihat juga PAN gitu. Ini ada usia 63 tahun. Saya lihat Gerindra 65 tahun gitu kan. Terus saya lihat Demokrat, ini anggota DPR yang udah parkir 15 tahun gitu kan. Wah, ini lama-lama nih parkirnya nih. Kadang-kadang yang makin tua nih makin sehat juga saya lihat kan. Nah jadinya ya udah saya ngeliat PSI ini kosong nih gitu kan. Kosong nih barang gitu. Barang ini kosong, akhirnya ya saya coba aja ikhtiar jalan sampai sekarang Pak. Jadi kalau ditanya modalnya apa Bang? Yakin, mental, kekuatan, keyakinan aja sudah. Dan minta doa sama Allah aja. Makanya saya minta doa sama kawan-kawan di sini juga. Ya terlepas teman-teman bisa jadi hari ini nggak sepakat sama saya. Bisa jadi nanti di beberapa waktu ke depan teman-teman akan sepakat. Seperti teman-teman nggak sepakat ketika saya bilang Prabowo gabung Jokowi. Awalnya pasti nggak sepakat. Tapi kan ternyata benar kan. Nah itulah yang dibilang Bang Fahri tadi, keyakinan atas sikap gitu. Ya bukan berarti saya bilang partai besar nggak mau pro kita, nggak juga gitu. Ini tinggal butuh waktu, ini harus didorong. Dan saya siap untuk teman-teman tanyain Instagram saya @valdomaldini. Nggak ada yang berubah kok dari saya. Fadli juga pasti tahu lah. Kalau meeting, azan saya berhenti. Kalau nggak saya sholat. Ya nggak ada yang berubah lah. Kalau lihat mata saya aja ada yang nggak berubah selama saya jadi pes. Ya doain. Kalau saya sih ngelihatnya gini aja. Kalau seandainya nggak suka sama sesuatu, masuk ke sana dan ubah gitu loh. Ya kalau saya teman-teman nggak suka sama PSI, ya saya masuk ke sana dan saya ubah. Wong saya ketuanya di sini, ya saya ubah dong sesuai dengan keinginan saya. Ibaratnya nih orang nggak suka sama pantai saya nih, terus kayak rumah kebakaran gitu loh. Terus orang gosip-gosip di luar PSI gitu kan. Nah saya datang, saya ambil ember, saya bawa air, gayung, terus saya siram aja. Teng. Lebih efektif mana coba? Ya lebih efektif bawa gayung kan. Nah jadi sama halnya juga kayak Bang Fahri gitu loh. Dia nggak suka, dia bikin, dia tarung gitu. Ya Bang Fahri inspirasi saya juga dalam derajat tertentu. Gitu. Jadi kawan-kawan, saya lagi tidak ingin promosi juga karena saya yakin di sini tidak banyak orang Sumatera Barat. Tapi poinnya, kalau saya aja bisa, teman-teman harusnya jauh lebih bisa. Terutama teman-teman yang usianya jauh lebih muda dari saya. Saya percaya, saya nggak pernah mau melawan anak-anak atau adik-adik saya. Karena saya yakin teman-teman lebih pintar dari saya. Lebih hebat dari saya. Jadi itu guys, yang bisa saya sampaikan. Akhi wa ukhti, ya. Jadi ya kalau seandainya ada yang salah dari saya, mungkin kita belum sempat ngopi aja. Ya teman-teman mungkin baru ngelihat saya dari jauh gitu. Bahwa teman-teman ini belum sempat saya traktir ngopi, jadinya nggak kenal saya. Tapi kalau untuk kenal-kenal teman-teman yang udah kenal saya dari lama, jadi saya tahu Valdo emang gitu, nggak bisa diatur gitu. Nah kira-kira gitu kawan-kawan, saya mohon maaf dan saya salam respect ke Bang Fahri. Bang Fahri ini mentor bagi saya. Orang yang pendapatnya selalu saya cari dan saya dengar ya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita semua. Good luck juga buat teman-teman yang lain. Saya mungkin nggak akan bisa bilang semuanya di sini karena terlalu banyak, tapi saya tetap open di chat Instagram. Di Instagram itu ada profile saya kan, Valdo Maldini. Nanti tanya aja di DM. Nggak mau follow juga nggak apa-apa. Insya Allah saya jawab kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi itu aja guys, saya mohon maaf nih kalau ada yang nggak tepat kata-kata saya. Doakan saya lagi berjuang di sini dan mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita semua. Kawan-kawan yang mau jadi politisi bersabar aja nanti
Kalau jalan ini berhasil, mudah-mudahan saya bisa buka jalan-jalan lain untuk teman-teman. Walaupun partainya Gelora PKS PDIP Gerindra asal pengen bikin perubahan di sana, saya pasti support. Nggak ada anak muda nggak saya support kami. Kalau lagi bertarung, lagi pemilihan, lagi debat sama anak muda yang lain, ya wajar. Kan lagi pemilihan, lagi pertarungan. Kalau nggak lagi fase bertarung, ngapain kita bertarung? Kita mah berteman semua kok. Gitu, bro. Siap, terima kasih Bang Faldo atas informasinya, atas inspirasinya, dan kita doakan semua ya, seluruh anak-anak muda yang punya potensi, yang punya narasi, dan punya ide dan gagasan tentang masa depan Indonesia itu kita harus support gitu loh. Ini bukan soal usianya kalau kata Bang Fahri ya, tetapi bagaimana dia juga punya ide dan narasi gitu. Sehingga ke depan ini pertarungan itu adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide. Ke depan pertarungan di pilkada, di pileg itu adalah pertarungan narasi politik seperti itu, bukan pertarungan materi, pertarungan kelompok, atau pertarungan-pertarungan yang lain yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Faldo, Bang Fahri Hamzah yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Sukses selalu pokoknya. Kita selalu doakan anak-anak muda yang selalu bergerak. Dan terima kasih atas kawan-kawan hampir 90-an orang yang bergabung hari ini, dan kita doakan sama-sama seluruh potensi anak muda bisa diupayakan di politik, bisa diupayakan di semua ini ya, di ekonomi juga harus berdikari, sosial budaya juga harus tetap senantiasa mewarnai, dan kita semua adalah generasi masa depan yang akan mewarnai politik di Indonesia seperti itu. Tadi Bang Faldo sudah mengingatkan juga, jangan lupa datang ke medsosnya beliau ya. Iya, soalnya banyak pertanyaan. Nggak follow nggak apa-apa, karena followersnya udah kebanyakan juga kayaknya tuh. Siap Bang. Terima kasih banyak Bang Faldo ya sudah membersamai kita. Dan sekali lagi kepada seluruh peserta, terima kasih atas antusiasmenya dan harapannya jangan keluar dari grup yang sudah masuk grup, karena kita akan maksimalkan setiap minggunya ada diskusi-diskusi menarik tentang pemimpin muda di Nusantara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda Nusantara, inspirasi masa depan Indonesia. Waalaikumsalam. Izin guys, kampanye lagi nih. Assalamualaikum. Siap, Bang Faldo. Terima kasih banyak.